Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pagi ini. Namun sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, pagi ini kami ucap syukur dan terima kasih kau pertemukan dengan jemaat dalam ibadah secara online pagi ini. Tolong Tuhan Yesus kau berkati firman yang akan kami taburkan sehingga baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi ini saya ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 4-12 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 16 ayat 4-12 dikatakan, perikop itu dengan judul Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para panatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Pergia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena ada penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung belayar ke Samotroke, dan keesokan harinya tibalah kami ke Makedonia, Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang-orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi ini saya sebagai nasnya, yaitu ayat yang kelima, Kisah Para Rasul 16 ayat 5, saya baca ulang. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Nah, dari ayat yang kelima baru kita dengar bersama-sama ini firman Tuhan dalam kesempatan pagi ini. Saya beri tema atau judul yaitu iman yang tak tergoyahkan. Iman yang tidak tergoyahkan. Bagaimana iman tidak tergoyahkan dalam hal kehidupan kita? Padahal dalam kondisi yang seperti ini iman sangat diperlukan, tetapi iman yang bagaimana? Yaitu iman yang tak tergoyahkan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan agar memiliki iman kokoh dan teguh di hadapan Allah. Di antaranya yang pertama, rajin membaca Alkitab, ya. Di dalam Mazmur, mari kita buka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal pertama ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini supaya iman kita dalam menghadapi masa yang seperti ini, mari kita rajin membaca Alkitab. Maka dari itu mari kita hidupkan kembali di gereja kita ada program yaitu membaca Alkitab setiap hari. Tapi akhir-akhir ini udah mulai mengendor membacanya, atau mulai sudah tidak semangat lagi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini saya mengajak kembali, mari kita semangat kembali untuk membaca firman Tuhan, karena kita tahu dengan membaca firman Tuhan itulah iman kita tidak akan goyah, sehingga iman kita teguh menghadapi segala kondisi apapun.
Kebenaran yang tidak dibantah hanya ada dalam Alkitab. Memang tidak dipungkiri bahwa di dunia ini ada banyak pernyataan yang diterima sebagai kebenaran karena sesuai keinginan baik secara pribadi, golongan atau kelompok. Tetapi jika kita rajin membaca Alkitab sebagai sumber kebenaran dan sesungguhnya, maka kita tidak dapat dipengaruhi karena keadaan yang ada di dunia ini, disebabkan karena memiliki iman yang kokoh teguh di hadapan Allah. Maka kalau kita sungguh-sungguh mau rajin membaca firman Tuhan, meskipun dalam membaca firman Tuhan kita membuat jenuh, membuat bosan, tetapi kita tahu dengan membaca firman Tuhan itu membentuk iman kita makin kokoh, makin kuat bersama dengan Tuhan. Inilah yang poin pertama supaya iman kita tidak tergoyahkan, yaitu dengan rajin membaca firman Tuhan. Hal yang kedua, di samping rajin membaca firman, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah ini, rupanya kita membaca firman Tuhan tidak hanya sampai pada titik itu, tetapi lebih dilanjutkan supaya iman kita teguh dan tidak goyah, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan. Meskipun firman itu sedikit atau kecil, tetapi kalau itu kita lakukan akan membentuk di dalam kehidupan kita pertumbuhan iman kita. Perlu kita memahami bahwa salah satu penyebab iman seseorang tidak kokoh dan teguh di hadapan Allah adalah adanya pemahaman yang keliru terhadap melakukan menjadi pelaku firman. Banyak orang, khususnya orang percaya, beranggapan bahwa melakukan firman itu merupakan hal yang mustahil. Kenapa? Karena manusia hidup di dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang mewarnai dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan pengalaman ini, tidak sedikit orang percaya mulai meragukan iman dan memiliki terlebih lagi menghadapi masalah yang tidak kunjung berhenti dan tidak memperoleh solusi dan jalan keluar dari masalah tersebut. Mari kita melihat Tuhan dalam melakukan firman Tuhan. Nah ini, banyak orang percaya kalau mendengarkan firman Tuhan yang merasa dia tersentuh, wah saya akan melakukan, tetapi selang beberapa waktu atau dalam ibadah mendengarkan khotbah, setelah selesai khotbah keluar, udah lupa lagi, tidak mau ada niat untuk melakukan firman Tuhan. Tapi pada waktu mendengar ada greget ingin melakukan firman Tuhan, tetapi apa? Kenyataannya kita gagal di tengah jalan. Maka dari itu, mari, dua hal inilah yang perlu kita ketahui bersama supaya iman kita kokoh teguh menghadapi kehidupan seperti ini. Pertama apa? Membaca firman Tuhan. Ya, mau bosan mau tidak, tetap harus membaca firman Tuhan. Ya, mungkin tiap hari satu pasal atau satu ayat tidak masalah. Yang penting ada konsisten, ada komit, saya membaca firman Tuhan dan sebagainya. Sehingga itulah yang menjadikan latar belakang kita, iman kita teguh. Tidak hanya puas untuk membaca firman Tuhan, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Memang saya menyadari untuk melakukan firman Tuhan itu banyak tantangannya, banyak hal-hal yang mengalahkan kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Salah satu bentuk apa? Kemalasan kita. Kita kalah dengan keadaan sekeliling kita, warna lingkungan kita, sehingga kita apa? Tidak mau melakukan firman Tuhan, bahkan ikut-ikut dengan orang-orang lain yang juga tidak melakukan firman Tuhan. Maka dari itu kita harus tampil beda. Sebagai orang percaya, kita harus mampu membedakan orang yang melakukan firman Tuhan dan yang tidak melakukan firman Tuhan. Saudara bisa melihat orang-orang percaya dan sebagainya, hidupnya bagaimana, orang yang melakukan firman dan yang tidak melakukan firman. Nah, saudara bisa melihat sendiri, dari situlah saudara termotivasi untuk membaca firman dan melakukan firman Tuhan supaya kita kokoh di dalam iman dan tidak tergoyahkan.
Langkah ketiga iman yang tak tergoyahkan yaitu selalu bersyukur di hadapan Allah. Ya. Selalu bersyukur di hadapan Allah itu terdapat di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, langkah yang ketiga adalah mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Ya. Ini juga firman Tuhan yang sangat bagus bagi kita, bahwa kita dianjurkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya pribadi mengucap syukur ada pandemi seperti ini. Kenapa saya mengucap syukur? Karena apa? Kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa bertobat, lihat, dan introspeksi dalam pandemi ini. Mungkin ada kesalahan-kesalahan atau dosa yang tersembunyi dalam hidup kita, sehingga kita mengakui di hadapan Allah, sehingga kita bisa menyelesaikan dalam hal itu. Maka itu dalam masa pandemi ini, mari justru kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya telah mengetahui sikap bersyukur sebagai hal yang harus ada di dalam hidup kita. Mengapa? Karena dengan bersyukur maka kuasa dan kekuatan Allah memampukan kita mengetahui rencana Allah dan hidup kita. Dengan demikian iman yang kita miliki makin kuat teguh dalam mengikuti rencana Tuhan ini. Dalam mengucap syukur kita akan melihat kuasa Allah. Saya katakan tadi masa pandemi ini mengucap syukur karena apa? Allah akan memperlihatkan yaitu kuasanya kepada umatnya. Dalam hal apa? Mungkin orang pada ketakutan, khawatir, tapi kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sekecil apapun pengalaman hidup saudara, ada kuasa di tengah itu. Kita patut mengucap syukur. Dengan mengucap syukur itu menambah imun kita, menambah semangat kita untuk melihat kuasa Allah di dalam diri kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, yaitu iman yang tak tergoyahkan ada 3 hal. Yang pertama rajin membaca Alkitab, yang kedua melakukan firman, yang ketiga mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal pengertian di situ adalah baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan susah atau keadaan yang tidak menyenangkan sahabat seperti saat ini. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa mengucap syukur firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk menghadapi kehidupan yang saat ini. Kami perlu iman yang tidak tergoyahkan Tuhan, dengan 3 langkah, yaitu membaca firman Tuhan dan melakukan firman dan mengucap syukur. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami bersyukur firman pada kesempatan pagi ini memberikan motivasi, dorongan kami supaya kami tetap memiliki iman yang teguh kuat bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita kesempatan pagi ini, mari kita kembali berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kami datang pada Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Engkau telah berbicara melalui firman-Mu, bahkan perjamuan kudus yang sudah kami lalui. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami ingat untuk bangsa dan negara kami sedang perang melawan COVID pada saat ini. Tolong Tuhan beri kekuatan, beri keteguhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu mungkin pada saat ini pada isoman yang mengalami kena virus. Tolong Tuhan juga berkati jemaat-Mu ke tanpa kuasa Tuhan. Tolong Tuhan beri kekuatan baru, dan gereja ini memberikan perhatian kepada jemaat-jemaat yang mengalami suatu kesusahan hidup. Tolong Tuhan Yesus berkati gereja ini menjadi berkat bagi jemaat yang ada Kau percayakan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis pengurus yang ada di gereja tempat ini, supaya terus Kau jagai dan Kau lindungi semuanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini. Tuhan terus memimpin dalam aktivitas hidup kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.